prestasinya, sehingga saya sampai wah bingung ini macanya dari mana nih. Prestasinya banyak sekali ya Bapak Ibu, walaupun orangnya kelihatannya tuh kalem-kalem gimana gitu, tapi ternyata prestasinya banyak sekali. Saya sedikit bacakan prestasi dari Bapak narasumber kita. Yang pertama, beliau itu adalah juara Most View Teknologi Pintar Honda tahun 2015. Juara satu lomba reportase unboxing Samsung Galaxy S6 2015. Blog Gadget dan Tekno Terbaik Blogi Award 2015. Pemenang Flash Blogging Kompasianival 2015. Pemenang kontes Laskar Gerhana Matahari 2016. Pemenang Best Artikel kategori Hidup Tanpa Tapi 2016. Juara kedua Blog Competition Forjin Aja Ramadanmu 2016. Juara pertama 15 inci Asus Writing Competition 2016. Juara pertama Lomba Blog Wisata dan Budaya Cirebon 2017. Pemenang artikel terfavorit Blog Competition Pagi-Pagi Yuk bareng Kompas Yana 2018. Ini sangat banyak sekali ini Bapak Ibu, kayaknya lebih dari 20 prestasi. Jangan dibaca ya. Tapi yang paling itu adalah rata-rata ini prestasinya adalah di teknologi ya Bapak, betul? Di blog ya, lebih ke menulis saya. Iya seperti itu, keren sekali Bapak ini. Saya bacakan dulu ya Bapak Ibu, profil dari Bapak Didno SE, Guru IPS SMP 1 Gabus Wetan Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Nah, beliau ini adalah guru IPS SMP 1 Negeri Gabus Wetan Indramayu yang juga sebagai seorang blogger, YouTuber dan juga narasumber. Data pribadinya, beliau lahir di Indramayu tanggal 4 September tahun 1976. Status sudah menikah. Alamat Blok Indramayu. Pendidikan ini SD-nya di Gabus Wetan 4, SMP-nya di SMP Negeri Gabus Wetan, SMA-nya di SMA Negeri 5 Cirebon, dan berasal dari lulusan Universitas Terbuka tahun 2022. Nah, pengalaman kerjanya beliau adalah guru SMP 1 Gabus Wetan dari tahun 2004 hingga sekarang. Golongannya adalah 3B Penata Muda tingkat 1. Ini masih muda sekali dengan sejuta prestasinya ya Bapak Ibu Bu. Patut kita acungi jempol. Ini sangat menginspirasi sekali Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Baik, Pak Haryono, kayaknya ini kita sudah tidak ingin segera mendengar penjelasan dari Bapak narasumber kita. Kita serahkan aja ke Pak Haryono. Pak Haryono siap untuk memandu narasumber kita di kegiatan webinar pagi ini? Ya. Ya, silakan Pak Haryono. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita dipertemukan di kegiatan webinar dalam rangka bulan serentak bergerak menyambut pendaftaran IKM tahun 2023. Bapak Didno yang saya hormati, biasa saya menggunakan Didno ya. Alhamdulillah kita kedatangan tamu juga dari satu kabupaten dengan saya, di Kabupaten Indramayu. Apa yang disampaikan oleh Ibu Ian tadi betul, karena pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat modul ajar yang baik. Dan pada 2 jam ke depan kita akan dibersamai oleh Kang Didno untuk mengupas tuntas nih, belajar langsung gitu, bukan teori lagi gitu ya. Bapak Ibu, kita ketahui bahwasannya modul ajar ini sangat penting ya Bapak Ibu ya, apalagi kita seorang pendidik. Mohon maaf ya Kang Didno ya, ini kayaknya kameranya gitu ya. Kameranya nggak bisa dinyalakan. Oke, nggak apa-apa Pak. Saya coba pakai yang Chromebook lagi, yang satu ini belum ini.
Bapak Ibu, kita ketahui bahwasannya untuk modul ajar ini merupakan hal yang penting ya Bapak Ibu ya, untuk Bapak Ibu ini merupakan amunisi Bapak Ibu dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, bagaimanakah triknya, caranya untuk menulis modul yang benar? Nah, hari ini kita akan belajar bersama dengan Kak Ditno untuk membuat modul ajar. Simak dan jangan lupa dicatat barangkali ya Bapak Ibu ya, yang hal-hal yang penting yang bisa akan ditanyakan di akhir acara. Oke, Kang Ditno, sudah siap materi hari ini? Insya Allah siap, Pak. Oke, kepada Kang Ditno kami silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajmain. Alhamdulillah pada hari ini Sabtu 18 Februari 2023 bertepatan dengan peringatan Hari Isra Miraj, kita bisa belajar bersama. Kita istilahnya sebenarnya nggak ada yang menggurui lah ya, kita sama-sama belajar Pak Haryono. Karena saya yakin ada di antara rekan-rekan juga sudah mungkin lebih dari saya, karena saya juga sama belajar. Saya kebetulan tahun ini baru mengadakan, sekolah kami baru mengikuti kegiatan kurikulum Merdeka yang Merdeka Mandiri berubah. Kemudian baru beberapa bulan yang lalu saya mendapatkan pembekalan dari BBGP, kemudian dari rekan-rekan MGMP, IPS seluruh Indonesia. Alhamdulillah, mungkin dari sharing ini nanti akan banyak pertanyaan dan mungkin juga di sini rekan-rekan juga bisa saling membantu rekan-rekannya untuk membuat modul ajar yang baik dan benar itu seperti apa. Baik, saya akan izin share screen. Sudah terlihat kah Pak? Lagi proses Pak, lagi proses. Belum. Nah, sekarang sudah muncul Bapak. Oke. Baik, saya akan membawakan materi tentang cara membuat modul ajar. Apa sih yang beda antara modul ajar dengan RPP ya? Perkenalkan dulu, saya Ditno, saya guru SMP Negeri 1 Gabus Wetan. Bapak dan Ibu bisa mengikuti media sosial saya, ada di Kang Ditno, Facebook dan YouTube-nya. Kemudian di TikTok-nya, Twitter, Instagram, pakainya nama Ditno76. Website saya ditno76.com, atau di kalau misalnya ingin lihat-lihat tadi semacam penghargaan atau apa, bisa di site.google/view.ditno. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu nanti kalau ada yang tanya-tanya bisa DM, bisa melalui media sosial saya. Baik, agenda kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep modul ajar, komponen modul ajar, kemudian prinsip penyusunan modul ajar sama prosedur penyusunan modul ajar. Baik, konsep modul ajar sendiri sebenarnya adalah sejumlah alat atau sarana media petunjuk, metode petunjuk dan pedoman yang dirancang sistematik dan menarik. Kemudian modul ajar juga merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Kemudian modul ajar disusun dengan fase atau tahapan perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Kemudian guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Bapak dan Ibu, mungkin ada sedikit perbedaan apa perbedaan antara modul ajar dengan RPP. Salah satunya adalah modul ajar ini, kalau RPP itu hanya untuk guru, tapi kalau modul ajar ini bisa dibagikan kepada peserta didik kita, atau bahkan mungkin ke wali murid atau orang tua dari murid kita. Alasannya kenapa? Wali murid juga berhak
mengetahui materi apa saja yang diajarkan kepada peserta didik kita, kemudian nanti penilaiannya apa saja, itu mereka bisa melihat dari modul ajar yang kita berikan kepada murid kita. Kemudian ada sedikit perbedaan karena banyak sekali yang bilang, wah sekarang katanya guru itu merdeka belajar gitu ya, guru merdeka mengajar. Kemudian kenapa justru modul ajar yang kayaknya rumit banget gitu, itu yang dibuat tidak seperti dulu lagi pakai menggunakan RPP yang 1 lembar. Nah mungkin kita bertanya-tanya gitu ya, kemarin juga sempat dibahas dari BPGP Jawa Barat. Terakhir yang saya pernah dapatkan sebenarnya sih ada 2 versi gitu ya. Yang versi pertama tetap menggunakan modul ajar, yang kedua boleh menggunakan RPP tapi mengacu kepada modul ajar. Misalnya kalau di RPP yang lama belum ada profil pelajar Pancasila, diselipkan profil pelajar Pancasila. Ingin yang misalnya 1 lembar tapi dilengkapi dengan apa-apa yang ada di modul ajar, boleh gitu. Jadi kalau saya menyimpulkan, jadi BPGP juga memperbolehkan menggunakan RPP tapi diselipkan istilahnya yang sesuai dengan modul ajar. Artinya ada karena di kurikulum yang lama belum ada profil pelajar Pancasila, maka diselipkan di RPP yang terbaru itu diselipkan profil pelajar Pancasila. Nah sekarang yang bagaimana yang kalau misalnya kita ingin membuat yang benarnya seperti apa gitu, modul ajar itu seperti apa sih gitu yang baik dan benar. Karena mungkin Bapak dan Ibu sering juga lihat di internet atau apa, banyak yang hanya modul ajar, tulisannya modul ajar tapi ternyata isinya sih hanya RPP kayak yang RPP lama gitu. Terus terang saja, saya juga beberapa waktu yang lalu buat mungkin ya hanya sebatas Bapak dan Ibu kalau misalnya menggunakan buku guru dari kurikulum Merdeka, itu kan ada ya semacam runtutan dari RPP lah. RPP-nya tuh ada kayak kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, penutup, itu ada semua. Nah tapi kenapa kita perlulah untuk belajar membuat modul ajar yang benar itu seperti apa? Baik, yang pertama adalah komponen modul ajar sendiri. Nah komponen modul ajar sendiri, guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Bapak dan Ibu, saya yakin paham sekali Bapak dan Ibu mengerti dengan kondisi dan lingkungan Bapak dan Ibu tempat mengajar. Saya yakin ada sekolah-sekolah yang mungkin fasilitasnya sudah lengkap, misalnya di ruangan itu ada listriknya, kemudian ada proyektornya, ada laptopnya sudah disediakan dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain ada juga sekolah-sekolah yang mungkin tidak ada listrik di kelas itu, sehingga kalau kita mau menggunakan proyektor, menggunakan laptop itu tidak memungkinkan. Jadi modul ajar ini sebaiknya nanti disesuaikan dengan kondisi lingkungan atau konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Saya yakin Bapak dan Ibu tentu memahami ada juga di kelas itu anak-anak yang sudah bisa membaca, apalagi ini kebetulan kebanyakan ya mayoritas yang ikut kegiatan ini adalah guru-guru SD. Ada siswa-siswi yang mungkin atau murid-murid yang belajar atau belum bisa membaca gitu ya, sampai bahkan kelas 6. Sebenarnya tidak hanya di sekolah dasar, sampai SMP pun saya merasakan ada beberapa siswa yang tidak atau belum bisa baca. Tapi tetap nanti kita kasih pembelajaran yang sedikit berbeda dengan pengecualian-pengecualian. Kemudian modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Kemudian komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Real sajalah banyak diantara kita gitu, kenyataan di lapangan bahwa modul ajar ini hanya sebatas untuk administrasi gitu. Sementara pada saat kegiatan pembelajaran, kalau bahasa Sunda cul dog tinggal igel, dibiarkan begitu saja. Jadi udah beres kemudian ya udah dibiarkan gitu.
Tapi ya sekali lagi kita menggunakan ini, istilahnya kita membuat ada modul ajar ini untuk yang hal yang ke arah yang lebih baik gitu. Artinya kita mungkin modul ajar yang kita gunakan di kelas yang satu dengan kelas yang lain, kebetulan kalau saya mengajar 6 kelas, itu kalau misalnya saya terapkan di kelas yang satu tidak bisa tidak bisa aktif siswanya gitu. Mungkin di kelas yang lain bisa aktif atau bisa bermanfaat modul ajar itu atau berguna. Nah, ini ternyata ada perbedaan-perbedaan karakteristik dari kelas masing-masing. Kalau kebetulan Bapak dan Ibu mungkin yang guru SD tentu mengajarnya hanya satu kelas gitu kan, sudah paham betul dengan karakteristik muridnya masing-masing. Kemudian komponen modul ajar ini ditambah sesuaikan dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Nah, komponen modul ajar sendiri yang pertama ada informasi umum. Informasi umum itu identitas sekolah, kompetensi awal, kemudian profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, kemudian model pembelajaran yang digunakan. Kemudian yang kedua nanti ada komponen inti, ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna. Nah, nanti pemahaman bermakna tuh apa sih Pak gitu ya, nanti saya akan bahas tuntas. Kemudian pertanyaan pemantik. Apa sih ya pertanyaan pemantik? Di kurikulum 2013 tidak ada pertanyaan pemantik gitu. Tapi ya beda istilah sih sebenarnya. Kemudian persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, kemudian refleksi peserta didik dan guru. Itu di komponen inti. Kemudian yang terakhir ada nanti lampiran. Di lampiran ini ada lembar kerja peserta didik, ada bahan bacaan. Nah, di sini perbedaannya antara RPP dengan RPP yang lama dengan modul ajar, ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Kalau dulu juga mungkin ada yang menyelipkan di RPP-nya itu bacaan, tapi di sini ditekankan ada bacaan guru dan peserta didik. Artinya apa? Kalau dulu hanya sebatas guru saja yang baca, tapi sekarang boleh di-share modul ajar ini boleh di-share kepada peserta didik untuk mereka memahami tentang materi yang akan diajarkan. Jadi materinya sudah ada di situ, bacaan kayak semacam rangkuman-rangkuman saja yang diberikan kepada peserta didik. Bapak dan Ibu mungkin di sekolah ada yang sudah memiliki buku paket ya, ada juga yang mungkin belum. Nah, ini perbedaan-perbedaan inilah yang kita sebagai guru tentu harus bisa memahami permasalahan-permasalahan seperti ini. Kemudian yang berikutnya ada glosarium dan daftar pustaka. Glosarium itu kalau misalnya Bapak dan Ibu menemukan kata-kata yang aneh, nah itu tuh kita tuliskan di glosarium. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah komponen modul ajar yang A, ini identitas modul. Informasi ini tentang modul ajar yang dikembangkan terdiri pertama nama penyusun. Tuliskan nama Bapak dan Ibu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu paham lah, mungkin sering ngedownload dari internet. Jangan sampai lupa nih, nama penyusunnya diganti dengan nama Bapak dan Ibu. Kemudian institusi, seringkali lupa, hanya diedit satu, ternyata yang lainnya belum diedit gitu. Nah, sebaiknya nanti kalau misalnya download dari internet itu di replace aja gitu, nama sekolah, nama gurunya gitu. Jadi kalau replace semuanya ganti gitu. Misalnya SMPN 1 Ciamis atau SDN 1 Ciamis atau apa gitu. Nanti tinggal replace semuanya dari SDN 1 misalnya Indramayu diganti SDN 1 Ciamis, tinggal merubah semuanya. Kemudian yang berikutnya adalah jenjang sekolah. Bapak dan Ibu tuliskan SD, SMP, SMA. Nah, itu jenjang sekolah. Kemudian kelas. Nah, bedanya untuk di kurikulum Merdeka ini, seperti di SMP sendiri, guru itu diberi kebebasan karena materi di dalam satu buku itu bisa saja antara semester 1 dengan semester 2 itu saling keterkaitan. Sehingga kadang gurunya mending dibahas aja Pak semuanya di semester pertama. Di kurikulum Merdeka ini diberikan kebebasan kepada guru gitu. Kemudian yang berikutnya adalah alokasi waktu.
Bapak dan Ibu mungkin sudah paham ya, ada yang waktunya mungkin hanya 2 jam pelajaran, ada yang 3 jam pelajaran. Nanti ditulis 3 JP gitu. 1 jam pelajarannya kalau di SMP misalnya 40 menit, ya tinggal 3 kali 40 menit. Kemudian kompetensi awal. Nah, kompetensi awal ini adalah pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kemudian kompetensi awal ini merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Jadi ini tugas Bapak dan Ibu, tapi kita bisa melihat modul kompetensi awal ini dari capaian pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada profil pelajar Pancasila. Merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila dapat tercermin dalam konten dan atau metode pembelajaran. Ya, misalnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian gotong royong, kemudian bernalar kritis, nanti itu dimasukkan ke dalam modul ajar. Di dalam modul pembelajaran, profil pelajar Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya. Jadi namun dapat memilih profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar tersebut. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu mencantumkan semua, hanya mungkin ada yang 2, ada yang 3, disesuaikan dengan materi yang diajarkan. Kemudian 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini saling berkaitan dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran melalui terlihat dan jelas di dalam materi isi pelajaran, pedagogik, dan atau kegiatan proyek atau assessment. Kemudian setiap modul ajar memuat satu atau beberapa unsur dimensi profil pelajar Pancasila yang ditetapkan. Jadi tidak perlu ditulis semua, hanya yang berkesesuaian dengan materi yang kita ajarkan. Kemudian sarana dan prasarana. Nah, merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin Bapak dan Ibu kalau di SD butuh seperti komik sains dan lain sebagainya, itu bisa dimasukkan ke dalam sarana dan prasarana. Kemudian ketersediaan materi disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, baik dengan keterbatasan atau kelebihan. Kemudian teknologi termasuk sarana dan prasarana yang penting untuk diperhatikan dan juga dimanfaatkan agar pembelajaran lebih dalam dan bermakna. Bapak dan Ibu mungkin saya pernah menemukan beberapa guru mungkin karena dia belum bisa memanfaatkan teknologi, jadi harusnya dia ngajar 2 jam, ternyata baru mempersiapkan proyektor, listrik, dan lain sebagainya udah hampir habis 1 jam pelajaran gitu. Kalau dirasa mungkin tidak sesuai, lebih baik kita gunakan sarana dan prasarana yang sesuai yang dengan kondisi saja gitu ya. Kalau belum paham benar, mungkin bisa uji coba dulu dengan teman-teman. Nanti kalau sudah siap cara mengoperasikan laptopnya, kemudian mengoperasikan proyektornya, itu kita tinggal masuk ke kelas dan pembelajarannya mungkin akan sesuai dengan modul yang kita susun. Kemudian target peserta didik. Nah, ini agak menarik sih ya. Target peserta didik yang menjadi target yaitu peserta didik reguler atau tipikal, ini umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Saya yakin Bapak dan Ibu di setiap kelas, apalagi yang di SD, ada murid-murid yang belum bisa tadi ya baca, menghitung dan lain sebagainya. Nah, ini kalau misalnya mayoritas bisa baca tulis kemudian bisa menghitung, berarti itu reguler. Tapi kalau ada yang terkendala, misalnya ada pengecualian, maka kita akan bedakan dari target peserta didik tersebut. Nah, kemudian peserta didik dengan kesulitan belajar memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu gaya, misalnya dengan audio saja atau dengan suara saja. Nah, ini tentu gurunya harus ekstra ya.
dengan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan anak tersebut. Kemudian memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar. Ada yang mungkin muridnya ya, ada yang kalau diajarin sama gurunya itu perlu 1 kali itu belum paham. Mungkin harus 3, 4, 5 kali baru paham gitu. Kemudian ada juga yang kurang percaya diri. Ada saya yakinlah hampir di setiap kelas ada yang kurang percaya diri kalau misalnya disuruh maju untuk menjawab pertanyaan, kemudian presentasi, mereka akan kesulitan. Kemudian peserta didik dengan pencapaian tinggi, pencernaan dan pemahaman dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir aras tinggi atau HOTS, dan memiliki keterampilan memimpin. Itu nanti target peserta didiknya yang berbeda-beda. Kemudian model pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini sebenarnya kalau di PMM itu kalau yang tulisan tentang artikel RPP ya, itu ada mode daring, luring atau campuran gitu. Nah, di sini model pembelajaran merupakan model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka, model pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau PJJ daring, pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau luring, dan blended learning atau campuran. Kemudian yang berikutnya komponen inti. Nah, komponen inti nanti kita harus ada tujuan pembelajaran. Guru saya yakin memberikan materi pasti ada tujuan yang ingin disampaikan. Tujuan pembelajaran ini harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk assessment sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kemudian kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode assessment yang digunakan. Kemudian tujuan pembelajaran juga bisa dapat berbagai bentuk pengetahuan yang berupa fakta dan informasi, dan juga prosedural, pemahaman konseptual, pemikiran, dan keterampilan dan kolaboratif, serta strategi komunikasi. Kemudian, nah ini pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna ini informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti pembelajaran. Contohnya kan Bapak dan Ibu misalnya mau mengajar tentang perkalian ya. Nah, manfaatnya nanti buat apa sih sebenarnya perkalian atau pembagian itu buat apa gitu. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini contoh saja dari kalimatnya ya mengenai pemahaman bermakna. Misalnya pelajaran IPS ya, manusia berorganisasi untuk pemecahan masalah dan mencapai suatu tujuan. Kemudian IPA misalnya makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat gitu. Ini salah satu contoh dari pemahaman bermakna. Kemudian berikutnya adalah pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi bagaimana pertanyaan pemantik ini supaya siswa tuh aktif, kemudian pemikiran-pemikirannya itu hadir gitu di dalam kegiatan pembelajaran. Jadi jangan hanya satu arah saja dari guru kepada siswa saja, tapi siswa diajak berkomunikasi gitu. Kemudian contohnya pada pembelajaran menulis cerpen, guru dapat mendorong pertanyaan pemantik sebagai berikut. Apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca? Nah, nanti jawaban murid-murid nanti akan berbeda gitu. Mungkin cerpennya ini lucu gitu, atau cerpennya ini misalnya memiliki pesan moral gitu. Nanti siswa itu akan berbicara sesuai dengan apa yang ada di dalam pikirannya. Kemudian jika kamu diminta untuk membuat akhir cerita yang berbeda, apa yang akan kamu usulkan? Nah, itu contoh dari pertanyaan pemantik. Nah, setelah itu baru kegiatan pembelajaran. Urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah pembelajaran yang dituangkan secara konkret
disertakan opsi pembelajaran alternatif. Kalau misalnya di kelas itu ada siswa yang berbeda, misalnya seperti tadi ya, ada yang belum bisa baca, kemudian ada yang memiliki kepercayaan diri yang kurang gitu. Nah, nanti kita akan bedakan. Kemudian langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Langkah kegiatan pembelajaran ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan, meliputi 3 tahap, yakni pendahuluan, inti, dan penutup berbasis metode pembelajaran aktif. Nah, di sini bedanya modul ajar ini diharapkan Bapak dan Ibu bisa membuat siswa itu aktif. Kita kadang dulu berpikiran bahwa guru di kelas itu berharap siswanya tenang, diem begitu ya, dengan tangan di atas meja seperti itu. Nah, sekarang sebenarnya sudah tidak zaman lagi. Kita ajak mereka berdialog, ajak mereka berkolaborasi sehingga mereka itu aktif gitu ya. Tapi tentu kalau misalnya kita kan ada yang berpikiran kalau Pak, kalau aktif tuh kadang kalau bahasa kita ya sering nanti siswa tuh jadi ngelunjak gitu kan. Nah, kita ya arahkan sebagai guru tentu arahkan ke hal-hal yang positif. Kalau misalnya dirasa sikapnya kurang sesuai, kita berikan saran kepada mereka supaya mereka mengikuti aturan atau sesuai dengan budaya kita. Nah, itu kegiatan pembelajaran. Nah, sekarang kita ke assessment. Assessment digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Nah, jenis assessment itu ada assessment sebelum pembelajaran, namanya assessment diagnostik. Bapak dan Ibu mungkin masih bingung, assessment diagnostik itu seperti apa? Karena mungkin yang pernah di-share teman-teman atau apa, assessment diagnostik itu kayak diberikan semacam pertanyaan gitu kan. Nanti dari pertanyaan itu kita akan bisa menentukan mana anak ini menentukan gaya belajarnya. Apakah anak ini sesuai dengan gaya belajar auditori atau kinestetik atau visual gitu. Nah, sebenarnya tidak hanya itu. Bapak dan Ibu, untuk yang siswa yang belum bisa membaca, tentu pas diberikan soal seperti itu mereka belum bisa baca gitu. Bagaimana caranya? Tentu ada cara yang sesuai. Misalnya memberikan gambar baik dan benar gitu ya, atau apakah kegiatan ini baik atau kegiatan ini tidak sesuai. Contohnya ya, kalau membuang sampah pada tempatnya itu baik atau benar, baik atau salah gitu ya. Kemudian kalau buang sampah sembarangan benar atau salah. Nah, itu bisa menggunakan gambar untuk guru-guru yang mengajar di SD. Karena kalau kita beri pertanyaan tertulis, belum tentu semuanya bisa baca gitu. Nah, kita sarankan memberikan asesmen diagnostiknya itu adalah dengan gambar. Kemudian asesmen selama proses pembelajaran ya. Setelah pembelajaran itu di akhir kita berikan soal. Nah, itu disebut dengan tes formatif biasanya. Kemudian asesmen pada akhir proses pembelajaran, misalnya pada bisa PTS atau kalau ini PAS atau PAT gitu ya. Kalau dalam kurikulum Merdeka sumatif akhir semester atau SAS. Kemudian sumatif akhir tahun atau sumatif akhir semester genap ya, SAS-nya semester genap. Nah, itu untuk asesmen. Nah, kemudian bentuk asesmen yang bisa dilakukan adalah misalnya asesmen profil pelajar Pancasila. Ini sikapnya dapat berupa observasi, bisa penilaian diri atau penilaian teman sebaya dan anekdotal. Kemudian performa, bisa presentasi, bisa juga drama, pameran hasil karya atau jurnal. Kemudian yang tertulis, Bapak dan Ibu mungkin sering kalau tertulis lebih mudah ya. Ini tes objektif, bisa esai, pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah, kemudian menjodohkan dan lain sebagainya. Itu untuk assessment tertulis. Nah, sekarang ke pengayaan dan remedial. Untuk pengayaan dan remedial ini di kurikulum Merdeka atau di modul ajar ini harus dimasukkan gitu. Pengayaan sendiri adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik
dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Nah, biasanya untuk pengayaan saya sendiri biasanya mengadakan kalau misalnya anak ini kalau sudah ada ya di kelas itu anak yang lebih cepat menerima pembelajaran, maka kita beri pembelajaran berikutnya gitu. Sementara anak yang belum, nah nanti di remedial itu bukan berarti harus ulangan saja gitu ya. Kalau dirasa kita berikan soal-soal kemudian mereka belum bisa menjawab, maka kita berikan remedial. Ini berikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran yang mengulang. Saat merancang kegiatan pengayaan perlu diperhatikan mengenai diferensiasi. Nah, sekarang lagi tren nih pembelajaran berdiferensiasi. Contohnya adalah lembar belajarnya atau kegiatannya yang berbeda dengan kelas. Maksudnya dalam antara satu siswa dengan siswa yang lain atau murid yang satu dengan murid yang lain itu diberikan pertanyaan yang berbeda. Kemudian LKPD, lembar kerja peserta didik. Lembar kerja ini ditunjukkan untuk peserta didik bukan guru ya, dan diperbanyak sesuai kebutuhan yang diberikan kepada peserta didik termasuk peserta didik non reguler. Kalau yang peserta didik yang memiliki kendala-kendala, nah ini kita tetap berikan LKPD. Kemudian bahan bacaan guru dan peserta didik. Bahan bacaan guru dan peserta didik ini digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. Kemudian glosarium merupakan kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Glosarium diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Misalnya Bapak dan Ibu menggunakan modul atau buku ya, buku dari Kemendikbud. Nah itu misalnya buku siswa, buku guru atau referensi dari majalah, koran, website gitu atau situs internet, lingkungan sekitar, narasumber dan lain sebagainya itu dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Nah, Bapak dan Ibu mungkin kalau tidak dijelaskan berikan contohnya yang real tuh seperti apa. Ini saya sudah buatkan contoh dari modul ajar. Ini kebetulan saya ngajar IPS. Ini cover saya bikin sendiri lah Bapak dan Ibu sekarang sudah bisa menggunakan Canva ya belajar. Nah, ini contohnya informasi umum, identitas modul, nama ininya siapa ya, nama pembuatnya, kemudian mata pelajarannya apa, instansinya apa, kemudian tahun ajaran berapa, kemudian jenjang kelas. Tadi punten Pak Ditno, Kang ya. Ditno belum tampil, kayaknya stop share screen dulu di yang lain ya Pak. Oh ya bentar Pak. Itu contoh modul ya Pak ya? Nah itu. Ya. Bentar. Contoh modul, Pak. Iya, betul. Tadi belum tampil kayaknya. Ya. Kelihatan, Pak? Iya, lagi. Betul sekali. Ini udah tampil. Oke, maaf. Terlalu bersemangat. Betul. Baik, Pak. Kita lanjut ya Pak. Ini contoh modul ajar IPS ya, kelas 7 kegiatan ekonomi. Nama saya dan UPTD-nya. Kemudian ini informasi umum ya. Ada identitas modul, nama gurunya siapa, kemudian mengampu pelajaran apa, kemudian instansinya apa, tahun ajaran, kemudian jenjang kelas. Nah, ada yang menarik mungkin di modul ajar. Ada yang menerapkan atau menuliskan semester, boleh itu. Tapi ada juga yang tidak menuliskan semester. Ya, ini sih mungkin dikembalikan kepada guru masing-masing. Tapi ya lebih memudahkan ini semester 1 atau semester 2 ya kita tulis saja sebenarnya. Tapi tadi ya materi bahwa di kurikulum Merdeka itu bisa saja dilakukan dalam satu buku itu, misalnya buku IPS. Jadi bisa
dibacakan atau dipelajari materinya di semester pertama semuanya gitu, atau di semester kedua semuanya. Jadi guru bisa menentukan sendiri. Nah, jadi itulah makanya perbedaan di antara modul ajar dengan RPP yang biasa kita gunakan gitu. Kemudian fasenya adalah sudah tahu ya, kalau untuk SD itu fasenya adalah fase D. Kalau di SD ada fase A, ada B dan C ya. Kemudian alokasi waktunya 2 JP, 2 kali 40 menit kalau SMP ya. Kemudian kompetensi awalnya adalah peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan proses perkembangan bumi dan interaksi sosial yang ada di masyarakat. Kemudian bergotong royong, kemudian mandiri dan bernalar kritis. Sarana dan prasarana ada video dan gambar tentang kegiatan ekonomi, laptop atau LCD proyektor, smartphone, dan jaringan internet. Nah, ini nih yang target peserta saya sengaja buatkan dulu ini semuanya. Ada siswa reguler atau tipikal, ada siswa dengan hambatan belajar. Sebenarnya nanti Bapak dan Ibu bisa milih salah satu saja. Misalnya karena tidak ada siswa yang bermasalah, maka kita pakai reguler. Tapi ini saya berikan contoh supaya nanti Bapak dan Ibu, ada biar paham yang mana sih siswa kita kalau ada yang misalnya dengan ketunaan, atau siswa istilahnya cibi ya, cerdas istimewa, berbakat istimewa katanya gitu. Ini istilah-istilah baru. Siswa dengan hambatan belajar. Nah, kalau reguler berarti nanti kita di checklist atau dipilih cukup siswa regulernya saja atau tipikal saja. Kemudian model pembelajarannya adalah tatap muka ya. Karena sekarang sudah mulai tatap muka di sekolah, tidak seperti 2 tahun ke belakang kita pakai daring ya. Nah, kemudian kompetisi intinya di sini ada tujuan pembelajaran, ada pemahaman bermakna, ada pertanyaan pemantik. Di sini tujuan pembelajaran misalnya murid mampu mengidentifikasi kegiatan ekonomi secara benar. Kemudian murid mampu menjelaskan tujuan kegiatan ekonomi secara tepat. Ingat Bapak dan Ibu, tujuan pembelajaran masih tetap menggunakan ABCD. Itu audien, behavior, kemudian terakhirnya degree ya. Saya lupa lagi, C. Kemudian pemahaman bermakna, ini contohnya murid mampu menjadi produsen, distributor, dan konsumen yang bijak dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kemudian murid mengetahui peran diri sendiri atau pelaku ekonomi lainnya dalam mempengaruhi perekonomian nasional. Ini disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik kita. Kemudian pertanyaan pemantiknya adalah misalnya disajikan gambar ya, kegiatan ekonomi apa yang sedang dilakukan, misalnya gambar apa saja gitu ya, diberikan kepada siswa untuk nanti siswa tuh jadi pasti jawab gitu. Oh, ini gambar ini Pak, ini gambar ini Pak. Nah, itu nanti pertanyaan pemantik. Kemudian menurut pendapatmu keterangan mana yang cocok dengan pelaku ekonomi. Nah, ini contohnya. Kemudian kegiatan di pendahuluan, murid biasa bersama guru menyampaikan salam dan berdoa, kemudian menanyakan kabar. Nah, ini hal yang penting sekarang tuh, kita tuh menanyakan kabar. Boleh sekali-kali Bapak dan Ibu, bagaimana perasaan kamu hari ini gitu ya, tanyakan ke siswa kita, apakah dia sedang sedih, sedang senang gitu, kita tanyakan, karena pembelajaran itu akan bisa berlangsung dengan baik kalau siswanya itu merasa senang gitu di kelas. Kemudian guru memberikan ice breaking, kalau bisa kita bikin ice breaking, hal-hal yang menarik. Saya juga kalau di kelas misalnya pakai hal yang sederhana, tepuk 1, tepuk 2 gitu. Untuk biar anak tuh kalau misalnya diberi seperti itu tidak jenuh, bahkan ada yang ngantuk atau apa, kita gunakan ice breaking gitu. Kemudian memberikan apresiasi dengan menjawab pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Apresiasinya sekarang tuh tidak diperbolehkan untuk berupa barang katanya ya, atau uang, itu nggak boleh. Kita berikan sanjungan kepada mereka, kamu bagus kayak gitu, itu memberikan apresiasi. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran, murid mengerjakan asesmen diagnostik. Nanti kita akan lihat asesmen diagnostiknya seperti apa. Kemudian kegiatan intinya nanti fase 1 ini penomoran atau numbering. Guru membagi murid ke dalam 3 kelompok orang sesuai dengan hasil asesmen diagnostik. Ada yang tinggi, ada yang rendah, sedang, ada yang rendah. Kemudian murid dikelompokkan sesuai dengan kemampuan bawah, sedang, dan tinggi. Kemudian setiap anggota diberi nomor sehingga tiap murid memiliki nomor yang berbeda.
Kemudian fase 2 mengajukan pertanyaan. Guru mengajukan pertanyaan kepada murid sesuai dengan kemampuan murid. Kelompok bawah, nah ini murid diminta menganalisis gambar kegiatan ekonomi. Kelompok tengah, guru diminta menganalisis gambar orang melakukan kegiatan ekonomi. Kemudian kelompok atas, murid diminta menganalisis 3 contoh kegiatan ekonomi yang dilakukan pelajar. Kemudian fase 3, berpikir bersama atau head together. Murid menyatukan pendapat terhadap jawaban dari pertanyaan itu dan meyakinkan tiap anggota dalam timnya mengetahui jawaban. Kemudian pemberian jawaban, guru memanggil satu nomor tertentu, kemudian murid yang nomornya sesuai dengan yang dipanggil oleh guru mengacungkan tangannya dan mencoba menjawab pertanyaan untuk seluruh kelas. Jadi kita mengajak murid juga untuk berani atau kepercayaan dirinya itu tumbuh. Nah, nanti penutup, murid menyimpulkan kegiatan pembelajaran serta merefleksikan pembelajaran melalui berbagai cara terhadap materi yang sudah dipelajari. Nah, ini hal yang penting sekarang tuh menggunakan kurikulum Merdeka. Jangan lupa Bapak dan Ibu untuk membuat refleksi dari murid yang kita ajar. Refleksinya bisa refleksi tertulis atau refleksi dengan ucapan itu. Bagaimana kamu pelajaran materi yang didapatkan hari ini, menarik atau tidak gitu ya, suka atau tidak gitu. Itu sebagai evaluasi kita pada saat pengajaran. Nah, ini contoh saja lembar refleksi peserta didik. Nanti jawab pertanyaan di bawah ini yang sesuai kamu rasakan setelah pembelajaran tema lokasi tempat tinggal misalnya. Apa yang sudah kamu pelajari pada hari atau pembelajaran IPS hari ini? Hal baru apa yang didapatkan setelah pembelajaran hari ini? Masihkah ada yang belum jelas atau membingungkan? Apa hal yang membuatmu bersemangat pembelajaran hari ini? Nah, itu refleksi, contoh refleksi. Kemudian refleksi untuk gurunya. Kita juga sebagai guru harus membuat refleksi. Lihat misalnya kondisi murid-muridnya dirasa tidak aktif, berarti apakah seluruh siswa aktif mengikuti kegiatan pembelajaran? Kalau belum, berarti kita masih belum menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian adakah siswa yang bertanya atau mengemukakan pendapat saat diskusi atau pembelajaran? Kalau belum, berarti kita masih belum sesuai dengan keinginan yang diharapkan. Kemudian adakah siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran? Nah, ini harus kita sebagai guru harus merefleksi itu. Apakah metode yang digunakan sudah tepat? Nah, nanti kita juga mungkin metode yang kita gunakan di RPP itu, makanya kadang satu kelas dengan kelas yang lain, kebetulan saya ngajar di kelas 7 yang berbeda, 6 kelas gitu. Antara satu kelas dengan kelas lain, kalau diterapkan metode itu, metode pembelajaran yang digunakan seperti itu, tidak sesuai di kelas yang lain, karena yang kelas yang satunya, yang satu aktif, yang satu misalnya tidak aktif gitu siswanya. Nah, itu harus kita ubah model pembelajarannya. Kemudian assessment, di sini ada tanya jawab. Assessmentnya bisa kita buat soal dulu, kemudian tanya jawab secara langsung. Kemudian ada assessment tadi, assessment diagnostik. Kemudian assessment formatifnya ini kalau misalnya untuk mengetahui profil pelajar Pancasila, nanti ada pertanyaannya. Kemudian ada observasi penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan lain-lain. Kemudian performa, observasi, ataupun jurnal. Ini contoh saja. Kemudian assessment sumatif akhir pembelajaran, ini tes tertulis. Nah, pengayaannya nanti ditulis di sini. Pengayaan diberikan kepada murid yang memiliki capaian pembelajaran melebihi rata-rata kelas. Contohnya adalah bagaimana kita berikan pertanyaan kepada siswa, bagaimana proses terbentuknya harga di pasar. Jadi tidak hanya pelajaran itu, tapi pelajaran yang akan diajarkan berikutnya. Dan bagaimana hubungan antara permintaan, penawaran, dan harga. Kemudian untuk yang remedi atau remedial dilakukan kepada peserta didik yang belum memahami materi kegiatan atau capaian pembelajaran kurang dari rata-rata kelas, sehingga remedial dilakukan untuk pengulang materi pembelajaran apabila peserta didik belum memahami dari materi remedial. Pemberian materi ulang ini dilakukan ketika sebagian besar peserta didik menunjukkan kesulitan dalam memahami konsep yang dipelajari. Kemudian memberikan bimbingan di luar jam tatap muka. Jadi kalau misalnya masih ada siswa yang tidak bisa atau belum memahami, boleh dipanggil ke ruang guru pada saat misalnya jam istirahat atau pada saat setelah pulang sekolah. Kemudian memberikan penugasan kepada murid yang belum tuntas. Sekarang bisa digunakan menggunakan WA kelas gitu. Kemudian ini lampiran, ada LKPD, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarori.
Nah, ini lampiran tes diagnostik kognitif dan asesmen sumatifnya sama ya. Misalnya mengolah, perhatikan pertanyaan berikut ini. Mengolah kedelai menjadi tempe dan tahu, kemudian pedagang menjual tempe dan tahu di pasar, memasak tempe dan stik tempe, makan stik tempe dengan saus mushroom, supermarket menjual tahu berwarna putih. Berdasarkan pertanyaan tersebut, yang termasuk kegiatan produksi ditunjukkan oleh angka berapa dan berapa. Nah, ini tes diagnostik dan formatif ya. Kemudian berikutnya ada, nah ini penilaian profil pelajar Pancasila. Ya, misalnya kita tadi diterapkan profil pelajar Pancasilanya adalah bernalar kritis dan bergotong royong. Nanti bernalar kritis itu misalnya peserta didik memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Nanti penilaiannya ada yang belum berkembang itu 1 sampai 3, misalnya mulai berkembang 4 sampai 6, berkembang sesuai harapan itu 7 sampai 8, sangat berkembang itu 9 sampai 10. Kemudian LKPD. Nah, kita bagi setelah kita mendapatkan dari tes diagnostik itu, misalnya LKPD tipe A tadi contoh gambar kegiatan ekonomi. Ini contoh kegiatan distribusi, contoh gambar kegiatan produksi. Kalau di sekolahnya diperbolehkan membawa smartphone, itu bisa diambil di sekitar sekolah. Contohnya ke kantin. Saya juga sering menerapkan, ajak peserta didik ke kantin, silahkan mana yang termasuk kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, dan distribusi. Kemudian rubrik penilaian lembar kerja peserta didiknya, nanti di sini misalnya gambar produksi benar gitu ya, masuknya nilainya 15, distribusi 15, konsumsi 15, perbedaan kegiatan ekonomi nanti 25, perbedaan gambar kegiatan ekonomi nanti 30. Nanti totalnya ini nilainya 100 kalau betul semua. Kemudian LKPD tipe B hanya memasangkan gambar saja. Mana yang termasuk misalnya konsumen, produsen, sama distributor. Kemudian di sini ada penilaiannya hampir sama ya kepada siswa, dan ini LKPD tipe C. Mana yang termasuk produksi, distribusi, konsumsi. Kalau yang anak dengan suka gambar pasti dia akan memahami, oh konsumsi mah makan Pak gitu ya. Oh produksi mah buat Pak gitu ya. Oh distribusi mah mengantarkan gitu, atau dari produsen kepada konsumen gitu. Nah, itu akan mudah. Nah, ini yang bahan bacaan guru dan murid. Ada kegiatan kita dijelaskan juga di sini kayak rangkuman lah, rangkuman Bapak dan Ibu pada saat mengajar. Jadi kita sudah fokus. Nah, ini pun rangkuman ini bisa dibagikan kepada murid atau kepada wali murid. Ini bacaan dan bacaan. Nah, ini glosarium. Jadi yang hal-hal yang tadi yang perlu penjelasan lebih dalam bisa ditulis di glosarium. Dan terakhir ada daftar pustaka. Tadi misalnya dari buku guru, buku siswa, kemudian ada dari buku lain, bisa dituliskan di sini. Itu saja sementara Pak Haryono materinya yang ingin saya sampaikan. Oke Pak, ya siap. Oke siap. Terima kasih Kang Nikno. Suara saya terdengar ya Kang ya? Suaranya kedengar Pak. Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Kang Nikno luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ini merupakan pengalaman kita ya. Barangkali ini pengalaman yang kedua. Yang pertama itu Bapak Ibu pengalaman membuka PMM ya. Di situ juga ada modul ajar. Nah, pengalaman yang kedua hari ini Bapak Ibu mendengarkan langsung, mengupas langsung bagaimana merancang modul ajar yang baik pada kurikulum Merdeka. Jadi kalau sekarang itu pemerintah tidak lagi menyediakan narasumber-narasumber seperti pada kurikulum 2013, tetapi saat sekarang ini Bapak Ibu diminta ya, dengan eranya Bapak Ibu diminta untuk belajar secara mandiri di PMM. Nah, Bapak Ibu, barangkali ada yang perlu ditanyakan ke pemateri kita terkait dengan bagaimana cara membuat modul ajar yang baik. Nah, pada kesempatan kali ini saya persilahkan kita buka dua penanya dulu di sesi pertama ya, Kang ya. Ya. Ini ada ya, Bapak Rindra Ramdhani.
Silakan minta tolong operator untuk menyalakan mic-nya Pak Rindra. Silakan Pak Rindra. Jangan lupa sebutkan nama dan asal tempat Bapak Ibu mengajar ya. Silakan Pak Rindra. Dan teman-teman di YouTube juga silakan kalau ada yang perlu ditanyakan ditulis ya di kolom chatnya pertanyaan-pertanyaannya, nanti akan kami bacakan di sesi tanya jawab kali ini. Pak Rindra, sebentar ya. Pak Rindra silakan dinyalakan mikrofonnya. Oh, belum ada. Oh. Oke, berikutnya Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan langsung raise hand terlebih dahulu biar kami menyalakan mic-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau untuk modul ajar sendiri nih Kang Dikno ya, untuk di kurikulum di kurikulum Merdeka ini kan untuk SD kelas 1 dan kelas 4 yang diuji cobakan, dan itu ada mata pelajaran IPAS juga nih Kang Dikno ya. Iya. Ilmu pengetahuan alam dan sosial sama kalau di SMP. Gimana Pak? IPAS maksudnya? Suara saya jelas nggak Kang ya? Sekarang jelas Pak. Tadi sempat terputus. Ya. Oh ya, sebentar saya pakai 2 aja biar ini ya. Ada di bawahnya catatan untuk. Nah, kalau suara jelas nggak Kang? Jelas. Ya, ini jelas ya. Jelas. Sesuai. Nah, untuk di SMP sendiri Kang, apakah sama dengan di SD itu ada IPAS juga Kang, atau gimana? Kalau di SMP masih terpisah ya, IPA dan IPS, jadi terpisah. Kalau di SD kan ada pelajaran IPAS ya sekarang ya, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kalau di SMP sendiri masih tetap ada IPA dan IPS, gitu Pak. Betul. Nah, sebentar saya lihat dulu ya. Oh, ini ada Pak Ibu Istiroah. Silakan Ibu Istiroah, sebutkan nama dan asal tempat bekerja Ibu. Bentar. Silakan Ibu, nyalakan mikrofonnya. Sebentar. Nah, itu udah terdengar suaranya. Barangkali dari operator bisa membantu Ibu Istiroah. Ya, silakan Ibu Istiroah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiroah dari SMP Plus Raudatul Muta'alimin Singaraja, Indramayu. Oh iya, silakan Ibu. Punten Pak, ada yang mau saya tanyakan tadi. Kalau nggak salah, ketika membuat modul ajar itu ada tentang pemberian award kepada siswa, itu sebaiknya jangan berupa uang atau barang gitu Pak. Itu kenapa gitu alasannya Pak? Udah, Bu. Oh iya, itu dulu sementara, itu yang pertama. Terus yang kedua, ini bukan pertanyaan sih Pak, mungkin lebih tepatnya ke ini keinginan saya sendiri pribadi gitu. Karena kurangnya pemahaman ilmu gitu, misalkan pembuatan modul ajar ini diadakan offline gitu mungkin lebih efektif itu dibandingkan lewat online seperti ini. Itu cuman keinginan gitu Pak ya. Mungkin cukup itu aja Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab atau gimana Pak?
Langsung dijawab, Kang. Mangga. Baik, terima kasih Ibu Istiroah dari SMP Plus Rodatul Singaraja ya, Bu. Muatalimin Singaraja ya, Bu. Baik, Bu. Pemberian hadiah berupa uang atau berupa barang ya untuk saat ini dikhawatirkan, Bu. Dikhawatirkan itu anak itu jadi kebiasaan. Jadi kalau kita misalnya sering ya memberikan hadiah misalnya berupa pulpen atau apa gitu, lama-kelamaan adalah anak itu kalau tidak memberikan hadiah, kita gurunya itu tidak memberikan hadiah, kayaknya nagih gitu. Nah, itu pun tidak baik kepada perkembangan peserta didik. Bahkan sekarang itu menurut kurikulum Merdeka sebenarnya kita juga tidak disarankan untuk memberikan ranking ya. Ranking misalnya ranking 1, 2 sampai 10 itu tidak diperbolehkan. Tapi ya kenyataannya di kita sendiri di lingkungan guru masih ada pro kontra, karena kadang Pak, anak itu pengen tahu sebenarnya siapa yang paling unggul katanya gitu. Sebenarnya ada sisi positif, ada sisi negatifnya juga gitu ya. Sisi positifnya itu membuat siswa berkompetisi, karena jangankan di kelas kan, kita juga kadang ada OSN kan tetap aja dipilih yang terbaik gitu kan. Di sisi lain itu membuat siswa atau membuat murid ini ada melakukan hal-hal yang tidak wajar. Contoh ya, Bu, mungkin Bapak dan Ibu di kita aja ada siswa yang karena ingin mendapatkan ranking 1 sampai 5 lah ya di kelasnya, itu sampai dia nyontek. Bahkan ada yang sampai mencari misalnya soalnya secara online atau kunci jawabannya gitu. Ini sering terjadi. Maka hal tersebut seolah-olah menghalalkan segala cara untuk dirinya menjadi yang terbaik. Padahal kita menginginkan siswa itu kan jujur gitu, sesuai dengan kemampuannya. Karena saya yakin guru yang profesional sudah paham betul bahwa siapa siswa di kelasnya itu yang menonjol atau yang unggul sama yang belum gitu. Itu sudah paham. Pada saat nanti suatu hari, pada saat ujian sumatif akhir semester, kemudian tiba-tiba nilainya tinggi dan kunci jawaban yang dia berikan kepada guru pengawas itu jawabannya sama dengan misalnya lembar jawaban dari guru, berarti ini ada berarti jawabannya bocor nih, sehingga dia menghalalkan segala cara. Nah, hal-hal yang inilah yang tidak diinginkan di kurikulum Merdeka. Tapi ya tadi ada pro dan kontranya. Tapi saya sendiri sekarang menerapkannya karena siswa ini kan berbeda. Saya lebih menyarankan ke saya sendiri gitu ya, dengan teman-teman. Saya lebih menyarankan buat yang terbaik di mata pelajaran masing-masing. Contoh, saya membuat penghargaan kepada siswa yang memang terbaik di matematika. Karena saya yakin anak yang terbaik di matematika belum tentu terbaik di mata pelajaran yang lain gitu. Nah, yang mata pelajaran yang siswa misalnya di seni gitu, itu yang diberi penghargaan yang seni gitu. Jadi nggak peringkat 1, 2, 3, 4 sampai 10 lah gitu. Sekarang sudah diberikan penghargaan kepada siswa yang memiliki kemampuan lebih di mata pelajaran masing-masing gitu. Jadi itu menurut saya yang agak agak baik gitu di kurikulum Merdeka dibandingkan kalau kita hanya menilai dari nilai saja gitu. Nah, tapi ada juga yang tidak setuju. Bahkan ada sekolah tertentu di Indramayu ya yang sudah tidak memberikan peringkat atau ranking. Sempat dikomplain sama wali murid. Kebetulan itu teman SD gitu ya, guru SD, dikomplain gitu. Ya dijelaskan. Murid orang tua juga perlu penjelasan, murid juga perlu penjelasan bahwa kita ini bukan berkompetisi di masalah tinggi-tinggian nilai, tapi melalui suatu proses. Jadi silakan kembalikan kepada rekan-rekan yang sesuai itu yang mana gitu. Untuk memotivasi siswanya atau mungkin untuk memberikan hal-hal yang bermanfaat bagi anak didik kita. Itu Bu Isroah. Iya Pak, dari saya. Terima kasih. Sama-sama. Boleh sedikit lagi Pak, ada yang masih mengganjal gitu Pak, boleh Pak? Boleh.
Oh iya, ini kan ini menurut saya gitu Pak. Iya. Ya kan namanya sesuatu hal yang baru itu biasa menjadi pro dan kontra ya Pak. Iya, betul, Bu. Kalau menurut saya pribadi gitu, memberikan penghargaan kepada siswa berupa ranking itu mungkin memang terkadang menjadi siswa yang ada yang mungkin salah satu siswa itu ingin mencapai prestasi menghalalkan segala cara. Nah, tapi kan di sisi lain itu kan benar-benar menjadi motivasi. Nah, tinggal bagaimana seorang guru itu memotivasi gimana cara siswa itu untuk mendapatkan hasil yang baik harus dengan cara yang baik, dengan jujur, dengan usaha yang keras. Nah, ketika diberi penghargaan rank peringkat nih 1, 2, 3 dan seterusnya, mereka kan termotivasi dan sehingga menjadi semangat untuk mereka, karena kalau mempunyai cita-cita atau harapan itu pengen menjadi yang utama, itu mereka termotivasi untuk belajar. Seperti zaman dulu kan kalau setiap dapat rapot itu mendapatkan peringkat 1, 2 atau 3 gitu. Kayaknya kalau tidak ada peringkatnya itu mereka nanti juga nggak dapat peringkat. Untuk apa saya belajar seperti itu Pak? Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua tentang kalau misalkan benar sih Pak, saya juga banyak suka gitu dengan kurikulum yang sekarang ini tentang profil pelajar Pancasila gitu, kurikulum merdeka. Nah, ini memerdekakan siswanya untuk tidak terbebani dengan harus terpusat kepada guru. Sekarang kan harus terpusat kepada siswa. Nah, cuman terkadang menurut saya sih memang benar siswa itu berkompeten di bidang, misal nggak ada siswa bodoh, yang ada siswa yang malas mungkin ya Pak. Nah, tapi kalau saya perhatikan siswa itu misalkan dia pandai di sains gitu Pak, biasanya atau bintang kelas yang memang peringkat, nah biasanya itu di yang lain juga ya pintar semua gitu. Banyak yang seperti itu Pak, banyak seperti itu. Tapi memang pengecualian ada juga yang mungkin dia tidak pintar di materi pelajaran tapi di eskul dia pintar, atau di yang lain seperti itu Pak. Itu hanya pendapat Pak. Terima kasih, mohon maaf. Iya, terima kasih Bu Istiroah. Ya, kita kan tadi pendapat pribadi ya, saya juga pendapat pribadi. Tapi ya tadi bahwa misalnya kalau tidak ada peringkat gitu ya, anak tidak termotivasi gitu. Ya, memang betul ada yang seperti itu gitu ya. Tapi tidak selamanya peringkat itu menjadi motivasi buat mereka gitu. Bapak dan Ibu mungkin sudah paham betul ya bahwa setiap murid ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya pernah punya murid itu di materi semua pelajaran itu paling bawah lah gitu ya. Tapi anak ini ternyata mempunyai kelebihan di futsal atau sepak bola. Dia sangat bagus, apalagi tendangan kaki kirinya itu sangat bagus. Untuk baca pun bahkan dia tidak bisa gitu. Setelah kayak dituntun kayak gitu. Oh iya, ternyata berarti tadi ya kita bilang dia walaupun misalnya peringkat paling bawah, tapi dia tuh sebenarnya punya kemampuan di futsalnya atau di sepak bolanya. Jadi ya ini yang membuat kadang guru juga, kita tuh jangan menyamaratakan deh gitu ya, semua anak yang misalnya lambat lah istilahnya ya, lambat bukan bodoh gitu ya, lambat menerima pelajaran itu tidak bisa apa-apa dan tidak bisa berprestasi. Tapi tidak, semua siswa itu atau semua murid ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang kekurangannya kita berikan semangat, motivasi. Yang kelebihannya bagaimana kita bisa membuat anak ini lebih berprestasi lagi walaupun bukan di akademik. Mungkin itu tadi yang untuk masalah peringkat ya. Jadi bisa itu disesuaikan dengan Ibu dan Bapak. Kalau mungkin dia anggap masih, ya silahkan, karena di kurikulum Merdeka memang tidak memberikan kebebasan, keleluasaan kepada guru-guru, mau diberi peringkat mau tidak ada yang melarang gitu kan. Sepanjang misalnya tadi melalui proses yang baik dan membuat anak itu jujur dan lain sebagainya, itu diperbolehkan. Tapi kalau tadi ya dengan cara akhirnya menghalalkan segala cara, itu yang tidak diperkenankan. Kemudian mengenai profil pelajar Pancasila sendiri,
Ya, kebetulan saya membawa nama sekolah di tingkat Provinsi Jawa Barat, juara kedua presentasi P5 di tingkat Jawa Barat di Bandung beberapa bulan ke belakang. Anak-anak tuh merasa senang dengan adanya P5 itu. Kebetulan P5 yang saya usung adalah berkebinekaan global. Saya mengajak siswa-siswa untuk bagaimana kamu silahkan mau mementaskan tari, drama, puisi, dan lain sebagainya, diberikan kebebasan kepada siswa kita. Dari situ ternyata yang selama ini kita anggap anak itu tidak pernah percaya diri di kelas, pada saat tampil dengan sesuai dengan yang keinginannya atau kesukaannya, hobinya dia misalnya menari, itu tuh tampil dengan luar biasa gitu. Oh iya ya, ternyata kalau disuruh menjelaskan pelajaran di kelas itu tuh dia tidak bisa gitu. Tapi disuruh tampil ternyata dia mampu dan tariannya bagus gitu. Oh iya ya, berarti ini profil pelajar Pancasila kalau kita gali lebih mendalam ternyata memberikan manfaat yang selama ini kita tidak pernah tahu, yang selama ini terpendam akhirnya bisa terbuka. Itu sisi positif dari profil pelajar Pancasila untuk kemarin yang saya coba, dan saya bisa mendapatkan penghargaan itu dari berkebinekaan global. Jadi anak-anak silahkan sesuaikan, mau tari, mau menyanyi, mau drama, mau puisi ya. Kemudian mereka tampilkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Akhirnya dari situ kita mengetahui bahwa ternyata siswa ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi di antara kekurangan ini ternyata ada kelebihan yang lainnya gitu. Itu Bu Istiroah. Iya Pak, terima kasih. Tadi Bu Istiroah itu terakhir dia minta untuk pelatihannya offline. Insya Allah nanti ditindaklanjuti ya Kang gitu ya. Iya, insya Allah siap lah. Siap. Iya, oke. Insya Allah nanti di Kali Cimanuk itu ada kegiatan setiap hari Sabtu ya Kang ya. Ada panggung gembira juga kreativitas untuk Bapak Ibu guru. Tadi betul apa yang disampaikan oleh Kang Ditno, bahwasannya untuk kurikulum Merdeka saat sekarang ini itu tidak orientasi untuk kompetisi, tetapi orientasinya adalah kompetensi. Terkadang guru berasumsi tetapi tidak didasari oleh riset itu sendiri. Jadi Kemendikbud mengapa mengeluarkan kurikulum Merdeka itu karena ada riset ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan kita tadi berasumsi anak ini kalau nggak dikasih ranking seperti ini gitu, itu asumsi Bapak Ibu. Tetapi ini berdasarkan riset ya Bapak Ibu ya. Makanya kurikulum itu berubah karena kebutuhan zamannya itulah yang menyesuaikan seperti itu. Oke, kita lanjut ya Kang Ditno ya. Ini ada Ibu Siti Harwati. Silakan Ibu Siti, nyalakan mikrofonnya, sebutkan nama dan asal sekolah Ibu. Terima kasih. Silakan Ibu Siti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari SMP ya. Silakan. Ya, perkenalkan Bapak, nama saya Ibu Siti Harwati dari SMP Negeri 2 Lelea Indramayu, Pak. Terus terang dengan kegiatan seperti ini, kami merasa banyak asupan ilmu, Pak. Tadi berkaitan dengan pembuatan modul ajar Pak Ditno untuk ke asesmen, Pak, asesmen. Itu tadi kalau tidak salah di situ pembuatan asesmen itu dibikin fase per fase ya Pak ya. Ya, ada fase-fasenya gitu. Nah, kebetulan begini Pak, di sekolah saya itu ada siswa yang tidak bisa baca Pak, parah banget, huruf dari huruf-huruf saja dia nggak tahu gitu. Nah, karena imbas dari kemarin pada saat pandemi COVID itu kita tidak sempat untuk tes baca tulis itu. Nah, tapi dengan seperti itu pun kami pihak sekolah tetap respon, anak dikasih pembelajaran dengan membaca di perpustakaan Pak kita khusus gitu. Nah, ini untuk tadi Pak Dindo jelaskan bahwa sesuaikan dengan
kemampuan anak itu. Nah, untuk melakukan tesnya, apakah setiap siswa itu diberikan soal yang berbeda, Pak? Kita tadi kalau tidak salah juga saya mendengar bahwa yang jadi acuan adalah tes diagnostik ya Pak ya? Tes diagnostik itu sendiri gitu. Nah, dalam mungkin dalam prakteknya nanti Bapak Ibu guru itu akan kesulitan memilah-milah anak ya Pak ya? Itu mungkin nanti salah satu kemampuan guru untuk bisa itu gitu. Memilah-milah itu tadi berdasarkan kelas bawah, kelas atas Pak. Nah, tetapi apakah nanti pembobotan nilainya harus seperti apa gitu. Nah, haruskah kita tuliskan juga di modul ajar yang kita buat gitu. Nah, itu yang pertama Pak. Yang kedua, satu lagi, saya setuju dengan Ibu Istiroha tadi, sebaiknya mungkin untuk kegiatan pembuatan modul ajar ini dilakukan secara offline Pak. Kami berharap banget, karena kebetulan sekolah saya itu ke depan menjadi sekolah penggerak Pak. Nah, sementara sekarang kan pemerintah tidak menggulirkan pembelajaran seperti kemarin kurikulum 2013 ya Pak ya. Kita hanya untuk online seperti itu. Nah, sementara untuk online itu kayaknya nempelnya itu sulit banget untuk saya pribadi gitu, dan kemungkinan sih tidak jauh beda dengan teman-teman yang lain gitu. Itu mohon penjelasannya Pak Dibno. Terima kasih sebelumnya. Ya, cukup Pak. Cukup. Iya Bu. Terima kasih Bu Siti Harwati dari SMPN 2 Lelea ya. Betul Bu, untuk asesmen ada beberapa perbedaan kalau misalnya ada tipe ya, kebetulan pakai LKPD, pakai asesmen yang berbeda juga bisa. Gini Bu, tadi ya yang di setiap kelas ada saja, betul saya mengalami juga, hampir di setiap kelas di SMP, di kelas bawah itu ya kelas 7, itu ada saja 1 atau 2 anak yang belum bisa baca. Sekarang gini, kalau misalnya kita paksakan mereka baca, pasti jawabannya, apalagi pilihannya cuma pilihan ganda A, B, C, D gitu, pasti mereka asal jawab gitu. Tapi pada saat kita suruh baca, kemudian dia misalnya nggak bisa baca, berarti kan dia yang penting asal jawab gitu. Nah, ada alternatif sebenarnya Bu, alternatif kita di kurikulum Merdeka ini. Kalau gitu ya, kalau ada anak-anak yang kurang, memiliki kemampuan kurang, itu kita jangan paksakan. Karena tetap saja kalau kita misalnya paksakan dengan harus suruh baca dengan pelajaran yang sama, pasti tidak akan kejangkau. Tapi kita punya standar minimalnya ya. Standar minimal bahwa anak ini bisa naik ke kelas berikutnya, itu minimal dia bisa tahu tentang misalnya kalau pelajaran tertentu, asal tahulah mana sih yang disebut dengan misalnya kebetulan saya ngajar IPS, mana sih yang disebut produksi, mana sih yang disebut konsumsi, mana yang disebut distribusi. Kemudian kalau misalnya tidak bisa baca, kita guru bisa juga menggunakan alternatif lain tadi seperti gambar. Nih, yang dari gambar ini mana yang termasuk distribusi? Orang sedang ngantar makanan, atau yang sedang membuat makanan, atau yang sedang makan gitu. Nanti kan anak, oh ini Pak, gitu jawabannya. Oh ya udah, berarti sebenarnya anak itu bisa gitu. Walaupun tadi anak tersebut tidak bisa membaca. Itu mungkin caranya. Kemudian apakah di modul ajarnya dibuat terpisah? Ya tadi ada di kita itu ada diferensiasi, itu ada diferensiasi ada konten ya Pak, materinya ya, konten itu ke materi pembelajarannya. Kemudian yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga ada diferensiasi produk. Jadi kalau misalnya anak itu bisanya hanya baca gambar, ya sudah kita berikan gambar gitu ya. Kalau sudah bisa baca ya silahkan berikan tulisan gitu. Atau mungkin ada anak yang lebih tinggi lagi, bisa mereka kalau misalnya disuruh buat bahkan tidak hanya gambar atau tulisan, tapi mungkin juga dia bisa udah ngedit video dengan bagus. Nah itu mungkin kelasnya beda lagi, kelas atas. Dan untuk permintaan dari Ibu Siti Harwati dan Ibu Istiroah kegiatan belajar secara offline, saya sih sebenarnya sih insya Allah lah siap. Tapi kemarin sempat mau diadakan ya Pak Haryono ya di Indramayu, tapi ya memang ada kendala, katanya Dinas Pendidikan ada nanti akan ada program. Mudah-mudahan
programnya berjalan dan bisa mengena kepada semua guru yang ada di Indramayu gitu. Karena banyak, saya yakin masih belum memahami tentang cara membuat modul ajar yang benar itu seperti apa. Karena kebanyakan ya ada yang cuma ngedit dari PMM kemudian copy paste gitu kan. Sebenarnya bikinnya yang benar itu seperti apa, mereka belum tahu apa itu pemahaman bermakna, kata pemantik dan lain sebagainya gitu. Kalimat pemantik dan lain sebagainya. Terima kasih, itu Bu Siti Harwati, penjelasan saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Ibu. Ya, terima kasih Pak. Hanya gini Pak, saya kebetulan ngajar IPS juga Pak Dino. Iya, Bu. Kesulitan mungkin untuk di materi ekonomi kita bisa ya dengan disiasati tadi dengan gambar gitu. Hanya untuk materi sejarah gitu kan kita ada juga tuh di IPS sejarah. Nah mungkin kita kebingungan gitu Pak, kalau sejarah gitu di situ kan kejadiannya sudah pasti, tokohnya sudah pasti gitu. Ya saya kebingungan nanti asesmenan seperti apa gitu untuk siswa-siswa yang memang tidak sedikit sih, lumayan banyak gitu yang karena kemarin efek dari COVID itu sepertinya anak baca nggak lancar gitu, apalagi hitungan gitu. Kita sendiri kadang-kadang mesti harus bagaimana gitu Pak. Terima kasih Pak Dino. Ya, sama-sama Bu Harwati. Ya, kalau sedikit saya bahas, kalau untuk yang sejarah ya, saya sering menggunakan, saya sendiri mungkin bukan ahli di sejarah, tapi saya menggunakan beberapa referensi gitu. Kita ambil video-video dari situs atau dari channel-channel yang dipercaya, kemudian kita bagikan kepada peserta didik. Jadi kan siswa juga memiliki karakter atau gaya belajar tadi, yang ada yang visual, kemudian kinestetik sama auditori. Jadi nanti silakan kalau yang anak yang tadi ya yang belum bisa baca, kalau diberikan gambar saya yakin pasti bisa gitu, pasti memahami dan pasti bisa melihat materi tersebut gitu. Itu mungkin jawaban saya Bu. Ya, terima kasih Pak Dino, sangat bermanfaat. Ya Bu. Betul apa yang disampaikan oleh Kang Dikno tadi. Saya juga punya pengalaman ini Kang Dikno. Jadi ada anak, betul, setiap kelas itu biasanya ada anak yang belum bisa baca ya. Makanya di kurikulum di kurikulum Merdeka ini tadi kebutuhan anak itu apa? Kebutuhan anak itu baca, ya udah baca aja gitu. Jadi baca, nulis ya udah baca, nulis aja gitu. Jadi tadi itu untuk asesmennya ya harus kreatif ya Bapak Ibu Guru. Oke, terima kasih Kang. Selanjutnya ini ada kita sapa, ada dalam kolom chat ya. Bu Yan, coba dipantau YouTube ya, barangkali ada yang bertanya, bisa dibantu. Ini masih tadi tentang tadi sudah ini yang di kolom chat. Kita sapa dulu, ada Cegu dari mana ini Cegu? Guru. Ada guru-guru, silahkan, saya sebentar ya. Silahkan dinyalakan mikrofonnya Ibu. Ada guru siapa ini ya? Ada yang Oppo Reno 4F, siapa tuh? Silakan di rename dulu Bapak Ibu namanya, jadi biar kita saling kenal ya. Silakan, ada Oppo Reno berapa nih? Siapa ini? Silakan Ibu. Oh, belum ada. Ada Bu Ois, Bu siapa ini? Ada Bu Ois Mukhlisin. Silakan Ibu Ois, sebut dan asal tempat mengajar. Silakan operator untuk menyalakan. Oh ya, sudah. Silakan Ois. Pak Ois, Bapak. Oh, maaf. Oh ya, nggak apa-apa Pak. Bapak Ois. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada Ibu Dian, Pak Haryono, dan narasumber Pak Dino. Perkenalkan, nama saya Ois Mulisin. Saya guru di SDN 3 Gunung Cupu ya. Sinang Kasih Ciamis.
di bawah komando Ibu Ian ini. Yang saya penasaran dan yang saya mau tanyakan gitu dari beberapa pertanyaan. Yang pertama, dari tadi membahasnya bahwa dalam setiap kelas itu ada yang di tingkat SMP saja masih ada yang tidak bisa baca gitu ya Pak, seperti itu. Nah kita sebenarnya belum terbahas gitu. Jangankan yang tidak bisa baca, bahwa di dalam satu kelas itu di daerah atau di perkotaan ada saja anak di kelas itu yang memerlukan penanganan khusus, atau kita kan gembar-gembar sekarang ke SD inklusi, nah kan gitu. Nah di setiap kelas ada saja anak yang memerlukan penanganan khusus gitu kan. Sedangkan kita di guru tidak boleh menolak, apalagi sekolah tidak boleh menolak untuk tetap memberikan pelayanan terhadap mereka gitu. Nah yang jadi pertanyaan saya dari pernyataan tadi bahwa untuk nilai kelulusan atau nilai naik atau tidak kelasnya, berarti kalau begitu berbeda untuk setiap orangnya, kan gitu, sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah tidak menjadi salah kalau si A target misalkan dari kelas 5 ke kelas 6 dalam hal matematika itu, contoh dalam PB KPK dia sudah bisa menyelesaikan soal tentang PB dan KPK. Nah, di kelas 5 ya kalau nggak salah. Nah, sedangkan untuk yang anak autis jangankan mengerjakan EPB dan KPK gitu kan, menghitung juga anak agak kesusahan contoh untuk anaknya yang autis. Nah, itu bagaimana Pak gitu kan penerapannya untuk diferensiasi dan secara aturan kedinasan tentang pelulusan, ketercapaian target itu bagi anak yang memerlukan penanganan khusus, sedangkan anak itu berada di SD atau di sekolah umum seperti kita, atau dalam kata lain tidak di SLB gitu. Hatur nuhun, terima kasih. Salam kenal, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ois Muhlisin ya dari Gunung SDN 3 Gunung Cupu ya. Iya, Sindang Kasih. Ya, Sindang Kasih ya. Terima kasih nih Pak Ois ya. Jadi betul sekali Pak, jangankan di SD ya, di SMP pun saya pernah ada siswa yang seperti itu Pak. Jadi waktu pembelajaran anak ini nggak mau di kelas, justru di luar kelas Pak. Nah sekarang gini, penerapannya kita aturan dari pemerintah bahwa kita harus menerima siapapun ya, termasuk siswa yang memiliki kekurangan tersebut. Cara yang paling efektif betul Bapak, betul. Masalah target ya. Targetnya itu kita jangan disamakan dengan yang normal atau yang reguler. Targetnya tentu kita turunkan. Misalnya ya Pak, bahkan di kurikulum Merdeka kemarin saya pernah ikut pelatihan dari BPGP. Kalaupun misalnya di standarnya itu harus paham di materi pelajaran itu belum bisa, diturunkan Pak. Jadi misalnya pelajaran kelas SD kelas 6 ya, diturunkan aja Pak ke kelas 5 materinya itu. Jadi jangan dipaksakan di materi kelas 6. Jadi itu boleh Pak. Dan kalau misalnya tidak bermasalah dengan yang lainnya, itu tetap harus dinaikkan. Ini sudah menjadi kesepakatan semua mungkin ya, dari dinas, dari kementerian, bahwa masalahnya satu. Karena tidak semua sekolah SLB itu ada di penjuru atau pelosok desa. Jangankan di kota gitu ya. Di Indramayu sendiri SLB itu kalau nggak salah di SD hanya ada 2 sekolahan kalau nggak salah. Sementara luas daerah di Indramayu sendiri itu luas sekali gitu. Jadi tidak memungkinkan. Oleh karena itu mereka pasti harus diterima di sekolah terdekat. Nah, salah satu cara yang untuk membuat mereka misalnya harus targetnya sesuai dengan pelajaran misalnya kelas 6, itu diturunkan Pak. Kelas 5 juga nggak masalah gitu. Yang penting anaknya nurut dan istilahnya nggak berbuat yang aneh-aneh lah gitu. Itu tetap harus dinaikkan sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Toh nanti pas SMP juga sama Pak. Di saya dari kelas 7 semua guru akhirnya sepakat bahwa
anaknya tetap masuk ke sekolah, dan walaupun sewaktu-waktu mungkin dia tuh kayak harus keluar dari sekolah dari kelas tiba-tiba hanya duduk-duduk atau diam di pinggir teras kayak gitu, ya udah disuruh ke kelas dia nggak mau, segala macam nggak mau. Oh, berarti mungkin target gurunya diturunkan dari misalnya pelajaran kelas 7, ya sudah kita turunkan ke pelajaran SD. Misalnya baca belum lancar, ya baca yang misalnya kata-kata yang gampang dipahami saja gitu. Itu mungkin salah satu caranya, Pak. Saya yakin karena pemerintah mengadakan hal ini karena untuk merangkul semua elemen masyarakat atau murid-murid itu, baik yang tinggi, yang rendah, atau yang sedang, itu dirangkul semua. Bahkan yang memiliki keterbatasan itu dirangkul oleh pemerintah. Itu mungkin jawaban saya. Barangkali ada masukan, oh ya di sini kita sharing aja ya Pak. Barangkali ada rekan-rekan dari guru yang lain ingin menambahkan juga, nggak masalah. Karena terus terang saja mungkin ide saya atau pemahaman saya baru sebatas itu. Mungkin rekan-rekan yang sudah berpengalaman kayak di SD atau apa bisa masukkan juga. Mangga, silakan kita berkolaborasi saja, kita saling memberi masukan, tidak hanya dari saya saja mungkin. Itu Pak, terima kasih. Iya, terima kasih Kang Dikno. Iya betul, Kang Ois ya, Pak Ois. Jadi untuk anak-anak yang belum bisa baca misalkan di fase A ya Pak Ois. Di fase A itu kan kelas 1 ya Pak Ois ya. Di kelas 1 ternyata dia belum selesai tuh di fase A. Terus dia bagaimana di kelas 3-nya? Jadi dia bisa naik di kelas 3 tapi nanti tetap menyelesaikan kebutuhan belajarnya di fase A. Jadi dia hanya belajar baca, menulis gitu. Jadi tetap naik gitu, tapi dia harus menyelesaikan fase A yang belum selesai gitu. Oke, berikutnya kita ada ini Cikgu guru siapa ini ya? Silakan guru nyalakan mikrofonnya. Belum ini. Ada dari Oppo? Oh, ini juga dari Oppo-nya belum ya. Oke, berikutnya kita lihat dari kolom chat ya, Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan dari kolom chat, Kang. Ini nama dari Ibu Dian Daniati dari SD Negeri Cisontrol. Ini dari Ciamis. Beliau bertanya bagaimana menyajikan asesmen di kelas sementara pembelajaran yang disajikan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Tentu ini akan menjadi kesulitan guru dalam menyajikan asesmennya. Silakan, kira-kira bentuk asesmennya gimana, Kang? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haryanto, Pak Haryono, salah. Di Budian ya, pertanyaan dari Budian dari SDN 1 Cisontrol ya. Nah, untuk asesmen sendiri, asesmen berdiferensiasi ini sekali lagi kita sesuaikan saja. Apakah asesmen itu harus tertulis? Tidak kan? Nah, kita bisa sambil bicara saja dengan siswa, anak ini bisa memahami pembelajaran kita atau tidak. Ini beberapa mungkin yang saya terapkan sekarang di siswa. Bapak dan Ibu mungkin bisa ATM ya, amati, tiru, modifikasi gitu. Saya pakai hal yang sederhana Bapak dan Ibu. Pakainya benar salah dengan cara mengangkat tangan untuk jawaban benar dan mengangkat tangan kiri untuk jawaban yang salah. Saya membacakan, jadi anak kan hal yang sederhana nih ya. Saya membacakan soalnya, anak-anak menjawab. Kemudian misalnya saya sudah baca hitungan 1, 2, 3, silakan jawabannya kalian apa, benar atau salah. Nanti langsung angkat tangannya. Setelah itu kita paham, oh berarti anak ini bisa memahami pembelajaran yang tadi diajarkan. Ini asesmen juga gitu. Jadi asesmen bukan berarti harus tertulis semua gitu, tidak. Dari hal yang sederhana, oh iya kita tuh berarti anak ini sebenarnya kalau
kita ajak belajar dengan cara seperti ini, kemudian dengan cara-cara assessment yang sederhana, benar dan salah aja, udah paham anak tuh. Berarti jawaban kalau dari 10 soal saja kita berikan soal benar salah, kemudian jawab 7 atau 8 udah benar, berarti kan sudah memahami materinya gitu. Jadi Bu Dian Daniati, untuk assessment itu tidak harus tertulis. Jadi kita bisa menggunakan hal-hal yang menarik di kelas, tapi itu tuh sebenarnya assessment gitu ya. Jadi penilaian tidak harus tertulis, tapi bisa menggunakan tadi dengan cara seperti saya ya, benar dan salah gitu ya. Kemudian bisa juga dengan wawancara atau menggunakan pertanyaan-pertanyaan secara lisan. Itu mungkin sedikit cara yang saya berikan kepada rekan-rekan ya, supaya menarik gitu di kelas gitu. Malahan dengan cara-cara ini kalau saya praktekkan di kelas, anak itu pada seneng, pada semangat. Pak, lagi Pak, soalnya lagi Pak gitu. Artinya apa? Anak itu seneng gitu dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu. Itu Pak Haryono, pertanyaan dari Ibu Dian Daniati.